Assalamualaikum. Kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kovalen. Simak videonya baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Ikatan kovalen adalah pemakaian elektron secara bersama-sama yang menjadi sebuah ikatan oleh dua atom atau lebih berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan secara bersama atau pasangan elektron ikatan. Ikatan kovalen terbentuk antara dua atom unsur, dapat berupa ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap, yang terdiri dari ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Yang pertama, ada ikatan kovalen tunggal, adalah ikatan yang melibatkan satu pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan dengan penggunaan secara bersama atau terdapat satu pasangan elektron ikatan. Sebagai contoh, ikatan kovalen tunggal antara atom H dan atom Cl dalam senyawa HCl, maka konfigurasi elektron atom H dan Cl adalah sebagai berikut. Atom H memiliki nomor atom 1, maka konfigurasi elektronnya adalah 1 dan elektron valensinya adalah 1. Kemudian, atom Cl memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 287, maka elektron valensinya adalah 7. Elektron valensi tiap atom digabungkan dengan pemakaian elektron bersama untuk mencapai kestabilan kaidah oktet yaitu 8. Masing-masing atom H dan Cl membutuhkan satu elektron, sehingga satu atom H dengan satu atom Cl berpasangan dengan pemakaian elektron bersama yang membentuk rumus Lewis dan digabungkan akan membentuk struktur Lewis, kemudian menjadi struktur molekul menjadi ikatan kovalen tunggal. Yang kedua yaitu ikatan kovalen rangkap 2, adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama dua pasangan elektron sehingga setiap atom memasangkan dua elektron untuk digunakan bersama. Sebagai contoh, ikatan kovalen rangkap 2 dalam senyawa karbon dioksida atau CO2 antara atom C dan O. Maka konfigurasi elektronnya yaitu atom C memiliki nomor atom 6 dengan konfigurasi elektron 2, 4 dan elektron valensinya 4. Kemudian, atom O memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi elektron 2, 6, maka elektron valensinya adalah 6. Untuk mencapai konfigurasi elektron secara oktet, maka harus memasangkan dua elektron antara atom C dan O, sehingga satu atom C dan dua atom O berpasangan dalam membentuk rumus Lewis dan digabungkan akan membentuk struktur Lewis, sehingga akan menjadi struktur molekul dengan pemasangan pemakaian dua elektron secara bersama yang membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Selanjutnya, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama 3 pasang elektron, sehingga setiap atom yang berikatan memberikan 3 elektron untuk digunakan bersama. Sebagai contoh, ikatan kovalen rangkap 3 dalam senyawa N2, konfigurasi elektronnya yaitu atom N atau nitrogen memiliki nomor atom 7 dengan konfigurasi elektron 2, 5, dan elektron valensinya adalah 5. Untuk mencapai kestabilan kaidah oktet, 3 elektron antara atom N dan atom N lainnya berpasangan dalam pemakaian elektron bersama yang membentuk rumus Lewis dan digabungkan akan membentuk struktur Lewis dan menjadi struktur molekul dengan pemakaian 3 elektron bersama sehingga membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen koordinasi, di mana ikatan kovalen koordinasi didefinisikan sebagai ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Yang harus diingat adalah ikatan kovalen koordinasi ini hanya dapat terjadi jika salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, contohnya, ion amonium atau NH4+ terbentuk dari amonia atau NH3 dan ion hidrogen atau H+ melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk memahami pembentukan ikatan kovalen pada ion amonium, kita jabarkan terlebih dahulu ikatan yang terbentuk pada senyawa NH3. Nah, nitrogen dengan nomor atom 7, konfigurasi elektronnya adalah 25, sehingga elektron valensinya adalah 5, dan lambang Lewisnya dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, kemudian, untuk hidrogen dengan nomor atom 1, konfigurasinya adalah 1, sehingga elektron valensinya adalah 1 dan lambang Lewisnya dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, untuk mencapai kestabilan, satu atom nitrogen berikatan dengan 3 atom hidrogen melalui ikatan kovalen tunggal yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya, untuk H+ merupakan suatu kation yang terbentuk setelah satu atom hidrogen melepas satu elektron. Dan setelah melepas satu elektron tersebut, hidrogen tidak lagi memiliki elektron valensi. Nah, sehingga untuk memenuhi aturan duplet, hidrogen membutuhkan 2 elektron tambahan. Nah, hal ini dapat tercapai apabila ion H+ berikatan dengan NH3, di mana NH3 akan menyumbangkan pasangan elektron bebasnya untuk digunakan bersama.
Adapun ion H+ tidak menyumbangkan elektronnya dan hanya menggunakan pasangan elektron yang disumbangkan oleh NH3 saja, sehingga terbentuk ion NH4+ dengan struktur Lewis berikut ini. Nah, ikatan yang pasangan elektron ikatannya hanya berasal dari atom nitrogen inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Berikutnya setelah berikatan dengan cara ini, hidrogen yang ini menjadi duplet karena memiliki 2 elektron valensi. Selanjutnya, jika ikatan kovalen dinyatakan dengan garis, maka ikatan kovalen koordinasi dinyatakan dengan anak panah, di mana arah anak panahnya adalah dari atom yang menyediakan pasangan elektron menuju atom yang menggunakan pasangan elektron. Nah, maka untuk ion amonium atau NH4+ ini, arah tanda panahnya adalah dari atom nitrogen ke arah H+ sehingga rumus strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut. Sifat dari senyawa kovalen. Apa saja sifat-sifat dari senyawa kovalen? Nah, seperti yang kita sebutkan tadi pertama, pada umumnya senyawa kovalen itu berbentuk molekul dengan interaksi yang lemah sesama molekulnya. Biasanya berwujud gas, cair, ataupun padat dengan titik didih dan titik leleh rendah. Misalnya pada gula pasir. Gula pasir adalah contoh senyawa kovalen. Karena ikatan kovalen atau senyawa kovalen itu memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah, maka molekul kovalen itu cenderung bersifat volatil atau mudah menguap. Misalnya, bensin, isi parfum, alkohol, dan lain-lain. Itu adalah contoh senyawa kovalen yang memiliki titik didih yang rendah, artinya sangat mudah menguap atau volatil. Nah, kemudian sifat yang kedua, kebanyakan padatan kovalen itu bersifat lunak dan mudah dibentuk. Nah, misalnya, bahan dari kantong kresek plastik, lilin, dan lain-lain. Berhubung dengan yang poin pertama, lilin itu memiliki titik leleh yang rendah. Nah, kemudian sifat yang ketiga itu adalah senyawa kovalen non-polar itu tidak bisa mengantarkan listrik, sedangkan kovalen polar itu bisa mengantarkan listrik. Jadi kovalen itu terbagi dua dari segi sifatnya, kovalen polar dan kovalen non-polar, di mana kovalen non-polar tidak bisa mengantarkan listrik, kemudian kovalen polar bisa mengantarkan listrik. Nah, contoh dari kovalen polar itu adalah H2SO4, di mana H2SO4 dalam bentuk larutan itu mampu menghantarkan listrik, atau biasa disebut dengan elektrolit, di mana H2SO4 itu termasuk elektrolit yang kuat, artinya kuat mengantarkan arus listrik. Nah, contoh dari senyawa kovalen non-polar yang tidak bisa mengantarkan listrik itu adalah benzena, jadi pelarut-pelarut organik, misalnya benzena, ether, dan lain-lain, dietil ether, dan seterusnya. Nah, sifat yang keempat, senyawa kovalen polar itu dapat larut dalam pelarut air dan pelarut polar yang lain. Sedangkan untuk kovalen non-polar itu larut dalam pelarut-pelarut non-polar juga. Jadi polar larut dalam pelarut polar dan molekul non-polar itu larut dalam pelarut-pelarut non-polar. Misalnya, pelarut non-polar itu adalah ether, kloroform, benzen, dan lain-lain. Sedangkan pelarut polar misalnya air. Nah, ketiga senyawa itu dapat kita golongkan. Yang pertama adalah senyawa yang tidak mencapai aturan oktet, artinya elektron valensinya kurang dari 8. Yang kedua, senyawa yang jumlah elektron valensinya ganjil. Dan yang terakhir adalah senyawa yang elektron valensinya lebih dari 8, atau sering disebut dengan senyawa dengan oktet berkembang, atau sering disebut dengan superoktet. Nah, apa saja masing-masing contoh dari senyawa ini? Senyawa yang tidak mencapai aturan oktet, itu contohnya adalah BCl2 dan BCl3. Senyawa yang jumlah elektron valensinya ganjil itu adalah NO2. Dan yang terakhir, senyawa yang elektron valensinya lebih dari 8 atau superoktet, contohnya adalah PCl5 dan SF6. Dan saya akan bahas satu saja, yaitu senyawa yang tidak mencapai kaidah oktet atau elektron valensi atom pusatnya kurang dari 8. Yaitu BCl2, struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Atom Be itu terletak pada golongan 2A, berarti elektron valensinya ada 2. Mestinya, untuk mencapai kaidah oktet, Be harus memerlukan lagi 6 buah elektron. Cl terletak di golongan 7A, berarti elektron valensinya 7. Memerlukan lagi 1 elektron. Nah, 1 elektron itu Cl sumbangkan, dan Be juga menyumbangkan 1 buah elektron yang akan digunakan secara bersama-sama. Begitu juga dengan atom Cl yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah terjadi ikatan antara Cl dengan Be, lalu kita hitung berapakah elektron yang dimiliki oleh Be. 1, 2, 3, 4. Nah, belum mencapai kaidah oktet. Sedangkan atom Cl-nya ada 8, sedang mencapai kaidah oktet. Tetapi senyawa ini di alam dalam keadaan stabil. Nah, inilah yang disebut dengan pengecualian kaidah oktet, di mana atom Be atau atom pusatnya tidak memenuhi kaidah oktet.